Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita bisa bertemu perdana di kegiatan program guru penggerak angkatan 11 BGP Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Jadi di kegiatan ini merupakan kegiatan awal Bapak Ibu ya, kita bertatap muka. Saya juga mungkin di antara Bapak Ibu baru kali ini bertemu dengan Bapak Ibu. Tentunya mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa lebih akrab lagi, karena kita akan bersama selama kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu ya. Tapi waktu 6 bulan itu tidak akan terasa ketika kita aktif dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam program kegiatan guru penggerak adalah bagaimana memaksimalkan kehadiran kita di dalam setiap pertemuan. Kalaupun misalnya Bapak Ibu terkendala dengan sesuatu hal, itu mungkin ada prosedur perizinan dan lain sebagainya yang perlu Bapak Ibu lakukan. Misalnya karena terhalang sesuatu yang tidak bisa dihindari, silakan izin ataupun juga mungkin Bapak Ibu bisa tetap mengaktifkan ruang-ruang virtual sambil mengikuti kegiatan tersebut, tapi mungkin dalam kondisi tidak aktif, tidak berpartisipasi aktif maksud saya. Nah itu ada beberapa nanti mungkin kesepakatan yang kita akan buat. Baik Bapak Ibu sekalian, memulai kegiatan kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah untuk lebih memaksimalkan kegiatan kita. Kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa bersama Bapak Ibu ya. Baik, kita berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu di kegiatan ini ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sepakati dalam pertemuan-pertemuan virtual kita ini. Nanti kita akan jelaskan di di bagian dan kelas ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membagi layar Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di slide ini Bapak Ibu. Kita ada di program guru penggerak di modul 11 untuk forum diskusi virtual eksplorasi konsep. Ini adalah forum diskusi virtual Bapak Ibu yang satu-satunya dalam modul ini yang menggunakan forum diskusi di ruang eksplorasi konsep adalah di modul 11. Jadi kalau biasanya kita diskusi virtual itu di modul di ruang di ruang kolaborasi, maka untuk di modul 11 ini di eksplorasi konsep juga ada diskusi virtualnya. Jadi di samping besok mungkin kita akan bertemu di ruang kolaborasi 1, kita juga akan bertemu di diskusi virtual ini sekaligus perkenalan awal saya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang terkait dengan pandangan-pandangannya tentang pendidikan, Bapak Ibu. Oke. Ini identitas saya, Bapak Ibu. Nama saya perkenalkan, nama saya Kamarudin. Saya berprofesi sebagai pengawas sekolah di SMK, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Nomor kontak saya, ya saya ada di grup besar itu, Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman-pengalaman pelatihan saya. Dan terakhir, saya adalah fasilitator guru penggerak mulai dari angkatan 3, Bapak Ibu. Jadi sejak angkatan 3 saya sudah menjadi fasilitator guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk agenda kita hari ini ada pembukaan, refleksi kritis, diskusi tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik itu 15 menit. Jadi kita akan menghabiskan waktu selama kurang lebih 1,5 jam ini untuk bersama-sama berdiskusi virtual tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan kita ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan bisa membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu hendaknya harus saling bisa memahami perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang Bapak Ibu pahami dari orang lain, itu silahkan bertanya atau silahkan mengajukan usul pendapat sesuai dengan etika dan moral yang kita pahami bersama. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya atau berbagi pengalaman, maka berilah kesempatan yang sama kepada orang lain, ya, yang belum berbagi. Jadi antara Bapak Ibu tidak boleh ada istilahnya yang mendominasi, ya. Silahkan berikanlah kesempatan kepada yang lain juga untuk berpartisipasi aktif. Kemudian kita harus konsisten dengan waktu, termasuk konsisten dengan waktu belajar kita. Jadi kalau kita sudah sepakati pukul 16, insya Allah kita, kalaupun tidak ada halangan yang terlalu di luar kendala teknis kita yang tidak bisa kita hindari, maka kita upayakan tetap kita berada di ruang kolaborasi itu, di ruang pertemuan virtual sesuai dengan waktu. Jadi di LMS akan saya sematkan ruang waktu-waktu pertemuan kita, termasuk di di grup-grup WA kita. Jadi insya Allah nanti kalau memang dimungkinkan saya akan membuat grup WA tersendiri untuk kita saja, untuk lebih memaksimalkan kegiatan kita di dalam grup itu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengajukan usul, pendapat, atau berbicara, hendaknya menekan tombol raise hand yang ada di depan Bapak Ibu di laptopnya. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan semua videonya, karena kita akan melakukan pertemuan virtual. Jadi saya harapkan semua bisa membuka kameranya, apalagi kita ini dalam taraf perkenalan Bapak Ibu, ya. Saya juga harus kenal Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu dengan saya. Kecuali kalau memang terkendala dengan perangkat atau masalah teknik Bapak Ibu. Kemudian saya selanjutnya Bapak Ibu, chatbox dapat digunakan sebagai media untuk bertanya, bertukar pikiran, mengajukan pendapat, kemudian mengomunikasikan hal-hal yang kita anggap perlu dikomunikasikan, misalnya perlu izin atau apa dan lain sebagainya. Silakan manfaatkan kolom chatbox yang ada. Ketika Bapak Ibu misalnya kebelet mau buang air dan lain sebagainya, silakan, ya, manfaatkan kolom chatbox kalau sudah tidak bisa tahan, ya. Kemudian
Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjaga ketenangan di ruang virtual, karena ruang virtual kita ini bukan hanya kita yang ada. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ketika melakukan meeting di ruang virtual, saya harapkan betul-betul bisa mencari tempat yang agak tenang, agak teduh, dan jauh dari kebisingan Bapak Ibu, karena itu juga bisa mengganggu penerimaan Bapak Ibu terhadap materi nanti, dan mengganggu juga kelancaran pelaksanaan diskusi kita ketika Bapak Ibu mengaktifkan tombol mic-nya. Ya. Ada yang mau diberikan masukan dari kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau diberikan tanggapan. Kalau ada yang menganggap, wah, saya kayaknya kurang setuju ini, Pak, tentang ini ya. Silakan Bapak Ibu. Yang namanya kesepakatan itu ya Bapak Ibu sepakat, saya juga sepakat gitu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau mengomentari kesepakatan kelas kita. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya, sepakat semua Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal kita pembukaan dulu Bapak Ibu ya, karena kita belum kenal dengan baik ya. Saya mau kenal juga dengan baik Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari Bu Jumari ya. Mungkin bisa diaktifkan kameranya semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengajar praktik ya bolehlah. Karena Ibu Jumari ada nggak? Kalau di sini Pak Rasman sendiri ya? Siapa? Sendiri laki-laki Pak Rasman. Ya enggak apa-apa Pak. Biasalah begitu. Dalam ruang virtual memang saya lihat beberapa program guru penggerak yang saya dampingi memang didominasi oleh ibu-ibu. Yeah. Yang laki-laki itu dihitung jari ya. Oke, Bu Jumari, silakan. Tapi Pak, mungkin enggak bisa terbuka kameranya. Karena lagi jaringannya enggak bagus di sini Pak, warna orange. Oh iya, oke. Makasih Pak. Di Ibu Jumari, asal sekolahnya di mana Bu Jumari? Terima kasih Pak, perkenalkan nama saya Jumari, asal sekolah SDN 119 Belalang, Kecamatan Geraja, Kabupaten Nrekang. Oh, Makasih. Di Nrekang ya? Iya Pak. Oh berarti semua di sini dari Nrekang Bapak Ibu ya? Oh. Iya Pak. Asmi. Kasih. Ibu Rasmi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasmi dari SDN Kecil Lembong, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anggeraja ya. Ibu Sureda. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sureda dari UPT SDN 131 Jepangala, Kecamatan Masaleh, Kabupaten Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani B. Saya ada di instansi UPT SDN 129 Bunu. Saya menjabat sebagai Kepala UPT SDN 129 Bunu, dan semoga di kegiatan guru penggerak ini ilmu saya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fitriani sudah ada? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Baco dari UPT SDN 57 Sangiran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurintan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Intan dari UPT 129 Gunung, Kabupaten Nrekang. Oh, iya. Ibu Ramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Ramlah Mastura, asal sekolah UPT SDN 6 Tampu, Kabupaten Nrekang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ibu Asmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmila Muhani dari UPT SMP Negeri 3 Ela, Kecamatan Ela, Kabupaten Nrekang. Oh iya, ya. Pak Rasman, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasman Rasid, asal sekolah UPT SDN 39 Cake. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursita. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursita Sudirman dari UPT SDN 17 Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Nursita. Kalau Pak Heri dari mana Pak Heri? Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Arsari Muhlis, PP dari Kabupaten Nrekang. Keseharian saya sebagai pengawas TKSD Kabupaten Nrekang, Pak. Terima kasih. Iya, satu profesi kita ini Pak. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Eri. Insyaallah kita akan dari program penggerak angkatan 11 ini. Salah, Pak. Kalau yang satu Ibu Irmawati. Oh, enggak. Saya lihat ada ya. Katanya Pak tadi baru-baru chat katanya jaringnya kurang bagus ya. Oh iya. Iya, kurang bagus. Kalau Ibu Irmawati dari mana tuh? Dari Nrekang juga SMP 7 Allah. Oh, dari SMP 7 Allah ya. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Eri informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah saling mengenal dan mungkin juga di antara Bapak Ibu mungkin yang selama ini belum saling kenal juga ya. Mungkin nanti di ruang ini baru saling kenal. Kecuali mungkin yang satu lokasi sama-sama di Anggeraja atau sama-sama di Buno. Ya. Nah, itu kalau saya sih biasanya tiap bulan Bapak Ibu lewat di Kota Nrekang, jadi sudah sering ya, karena wilayah pengawasan saya juga ada di sekitar wilayah Toraja dan Rantepao, Bapak Ibu. Ada wilayah kepengawasan saya di sana. Hampir tiap bulan saya lewat di Nrekang. Lumayan jalannya Bapak Ibu. Maksud saya jalannya yang paling lama dilewati itu Nrekang ya. Ya, mudah-mudahan tidak longsor lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang terkendala jaringan mungkin ya kita bisa maklumi, apalagi yang tinggal di sekitar daerah-daerah wilayah yang tidak terjangkau. Tapi kalau saya lihat di Anggeraja Allah juga mungkin masih bagus jaringan di sana. Kalau Buno itu di sekitar mana Bapak Ibu? Apa Pak? Buno ini Anggeraja juga di Buno. Iya Pak, Buno sebelum Allah Pak. Iya. Oh sebelum Allah. Anggeraja juga. Oh, Anggeraja. Anggeraja ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa tetap bertahan di kegiatan ini Bapak. Ya di kegiatan ini memang jadwalnya yang kelihatan agak lama Bapak Ibu ya. Bisa singgah Pak kalau lewat Nrekang.
Oh boleh, salah nanti kapan-kapan kita bisa ketemu. Kalau saya singgah paling singgah beli kue tori Bapak Ibu. Yang dekat jembatan itu. Tapi memang bagus Pak, Bapak Ibu ya. Cuma kasihan juga terlalu banyak longsor mungkin karena pengundulan hutan dan lain sebagainya. Saya juga bersyukur kali ini Bapak Ibu sekalian bisa mendampingi teman-teman di wilayah Sulawesi Selatan karena sudah 2 angkatan ini saya selalu mendampingi TGP dari luar provinsi. Kalau yang kemarin itu di angkatan 9 saya mendampingi CGP dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi susah ketemu. Oke, nah ini alhamdulillah Ibu Hermawati juga sudah bergabung dengan kita. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu. Kalau Ibu Hermawati tinggalnya di mana Ibu? Iya Pak, terima kasih apatannya. Jadi saya tinggal di Nrekang sama dengan rekan-rekan CGP, hanya berbeda lokasi Pak. Oh ya. Pada di Ibu tugas pokoknya? Ya, saya saat ini menjabat sebagai guru mata pelajaran Pak, mengajar bahasa Inggris di SMP di Tujuh Allah. Oh ya. Oke. Saya kira bagus Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama terus karena besok kita akan bersama lagi di ruang kolaborasi 1 sesi diskusi kelompok Bapak Ibu. Baik, kita mulai kegiatan kita di bagian awal diskusi kita. Saya membagi layar dulu Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya sudah Pak. Ya. Jadi kita sudah memiliki kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, sedapat mungkin Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu CGP bisa mengaktifkan kameranya selama interaksi kita, kecuali kalau ada yang terkendala dengan jaringan. Tujuan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu bisa memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang utama lagi adalah Bapak Ibu membuka diri terhadap perbedaan. Ini tujuan umumnya Bapak Ibu. Untuk di alur Merdeka alur program pendidikan guru penggerak ini kita akan melewati alur seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan di pengenalan konsep atau di pengenalan materi di awal. Kita akan mulai dengan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, di sini ada kalau awal Bapak Ibu di angka pertama sampai ketiga itu di sini R-nya 2 Bapak Ibu. Jadi merdekanya ini R-nya 2. Yang satunya R-nya itu adalah refleksi terbimbing. Tapi refleksi terbimbing itu dihilangkan karena sudah ada refleksi jurnal refleksi di mingguan. Dan di situ Bapak Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilewati selama 2 pekan itu. Biasanya 2 pekan itu dihitung melewati 1 modul Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kan ada 10 modul semua. Di paket modul 1 itu ada 4 modul. Di paket modul 2 itu ada 3 modul. Di paket modul 3 itu juga ada 3 modul. Jadi semua ada 10 modul. Nah, setiap 2 pekan Bapak Ibu akan mengisi jurnal refleksi di mingguan. Saya harapkan bisa Bapak Ibu menyampaikan apa-apa yang terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu peroleh. Perasaannya kah, pembelajaran yang diperoleh, kemudian peristiwa-peristiwa apa yang menarik yang Bapak Ibu rasakan, kemudian apa ekspektasi harapan Bapak Ibu untuk materi itu di masa yang akan datang. Ada beberapa konsep-konsep penyusunan refleksi yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa unduh di alur mulai dari diri Bapak Ibu. M-nya ini merdeka ya, mulai dari diri.
Kemudian di eksplorasi konsep. Di sini ada 2 alur Bapak Ibu yang harus diselesaikan ya. Nah, di sini ada alur untuk membaca materi atau mempersiapkan menjawab isian-isian yang harus Bapak Ibu berikan, menjawab tanggapan-tanggapan Bapak Ibu nanti bisa ungkapkan ya. Jadi kemudian di alur eksplorasi konsep itu Bapak Ibu akan membaca jurnal, membuat tanggapan, berdiskusi, silahkan saling berdiskusi. Cuma saya lihat di eksplorasi konsep yang kemarin Bapak Ibu baru menjawab, belum ada yang saling menanggapi. Tanggapilah Bapak Ibu karya teman-temannya. Ada kolom tanggapan di bawah itu, silakan ditanggapi, dilihat tulisan atau karya teman-teman CGP yang lain, kemudian Bapak Ibu menanggapi apanya yang mau diberikan masukan. Kalau sudah bagus, bilang saja pemaparannya bagus atau jawabannya menarik dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk tanggapan atau apresiasi. Bisa juga Bapak Ibu memberikan masukan yang mungkin ketika Bapak Ibu melihat tulisan atau karya teman dan mau diberikan masukan, silakan. Bukan mengkritisi Bapak Ibu, tetapi memberikan sumbang saran, masukan, atau kalau dalam bahasa yang lebih spesifik namanya kritikan yang membangun Bapak Ibu. Kalau kita istilahkan lebih halus, yang memberikan saran atau masukan. Nanti di ruang kolaborasi ini kita Bapak Ibu akan bertemu, Bapak Ibu akan mengerjakan tugas membuat presentasi, berdiskusi dengan sesama teman. Nanti di ruang kolaborasi kedua Bapak Ibu presentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada lagi alur demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu akan mendemonstrasikan apa-apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari konsep-konsep materi yang sudah didapatkan. Nah, ini bisa dalam bentuk membuat video, membuat karya, membuat presentasi, membuat tulisan, atau membuat artikel, dan lain sebagainya. Kemudian di elaborasi pemahaman ini Bapak Ibu akan bersama dengan instruktur. Nanti setiap dari satu alur ini akan ada 1 kali kesempatan Bapak Ibu bersama dengan instruktur. Nah, silakan Bapak Ibu tanyakan atau diskusikan dengan instruktur apa-apa yang Bapak Ibu masih belum paham tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ataupun materi-materi berikutnya yang mungkin Bapak Ibu masih butuh penjelasan. Kemudian ada koneksi antar materi, ini akan menghubungkan. Jadi Bapak Ibu akan terhubung terus dengan materi ini. Jadi setelah Bapak Ibu masuk di materi ini, Bapak Ibu akan tidak akan lepas ya, Bapak Ibu akan tetap terkoneksi dengan materi-materi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu akan melihat keterkaitan antara materi yang Bapak Ibu sedang pelajari dengan materi-materi yang akan datang, atau materi yang telah lewat gitu, atau materi yang sedang Bapak Ibu pelajari. Kemudian di aksi nyata nanti akan ada beberapa tugas, tetapi khusus untuk yang diupload di penugasan itu, kalau saya tidak salah hanya di aksi nyata modul titik 23 dan 33 kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Nah, itu ada beberapa tugas penugasan yang akan Bapak Ibu terima. Nah, ini ada beberapa. Nah, kemudian yang kita akan diskusikan hari ini Bapak Ibu ada 4. Kalau menurut Bapak Ibu nanti akan kata menuntun itu dalam proses pendidikan anak, menurut Bapak Ibu itu apa dan lain sebagainya. Oke, kita akan diskusikan Bapak Ibu ya tentang terkait dengan kata menuntun. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama Bapak Ibu. Jadi saya akan pastikan pertanyaan ini di kolom chat Bapak Ibu. Kita akan diskusikan materi-materi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa makna kata menuntun menurut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi saya stop. Ya, silakan. Bisa berpendapat tentang apa makna kata menuntun menurut Bapak Ibu dalam proses pendidikan anak.
apa yang di dalam pikiran Bapak Ibu menuntun itu apa. Jadi di resen silakan Bapak. Oke, Ibu Suryani, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya selama mengikuti tentang kegiatan mengenai kurikulum Merdeka, yang saya ketahui tentang arti menuntun dari Ki Hajar Dewantara itu adalah membimbing anak-anak atau menuntun anak-anak setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya yang ada dalam diri anak peserta didik itu sendiri, baik itu kodrat alam maupun kodrat yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Terima kasih Pak, itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Jadi membimbing atau menuntun anak sesuai dengan kodrat dirinya menurut Ibu Suryani. Kemudian saya lihat juga ada resen Ibu Ramlah. Silakan Ibu Ramlah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menuntun di sini yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Ramlah menuntun itu memperbaiki kodrat anak. Ya. Silakan Ibu Fitriani. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pemahaman saya tentang menuntun itu dalam pendidikan anak, yaitu mengarahkan, membimbing anak-anak itu untuk mencapai atau menggali apa yang ada dalam dirinya, dia bisa mencapai potensi terbaik yang ada dalam dirinya Pak. Cuma itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Ibu Fitriani itu menuntun, mengarahkan, membimbing anak mencapai potensinya. Ya sudah ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari teman-teman kita. Oke. Satu lagi, Bu Nursita, silakan Bu Nursita. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Menurut saya makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak yaitu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan, atau menuntun juga bisa berarti memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nursita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita. Jadi memang Bapak Ibu ya, mohon maaf yang belum sempat berkomentar ya. Untuk menuntun itu memang apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah semuanya benar Bapak Ibu ya. Menuntun itu melatih, menuntun itu membimbing, mengarahkan, ada juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak-anak kita. Jadi untuk Ki Hajar Dewantara sendiri, kalau kita lihat menuntun itu samping apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan pemahaman daripada Ki Hajar Dewantara itu supaya bisa mendapatkan keselamatan ya, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti yang disampaikan Ibu tadi. Jadi menuntun agar dia mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kalau anak kita ajar, kita didik, ternyata belum bahagia, belum selamat, belum mampu memberikan warna kepada lingkungan sekitarnya, maka dianggap kita belum menuntun anak-anak kita.
Kan seperti itu Bapak Ibu ya logikanya. Jadi kalau menurut Ki Hajar itu pendidikan itu menuntun. Menuntun artinya mengarahkan seperti yang Bapak Ibu tadi, membimbing, mengarahkan, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak-anak kita supaya dia menjadi selamat, bahagia, kan seperti itu. Dan menjadi manusia yang memiliki kodrat atau posisi yang setinggi-tingginya sebagai manusia di dalam masyarakat. Cuma kan memang faktanya Bapak Ibu, anak-anak kita masih banyak yang apalagi kok di perkotaan Bapak Ibu ya, masih banyak anak-anak kita yang kelihatannya kalau secara nyata masih sering melakukan perilaku-perilaku yang kurang manusiawi Bapak Ibu ya. Tidak menunjukkan sikap moral dan etika yang baik kepada orang tuanya, guru, temannya. Nah, ini kan bisa menyebabkan apa yang dimaksud dengan Ki Hajar itu sebagai menuntun tidak sesungguhnya tercapai. Jadi kita sebagai guru itu kata kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa menuntun anak kita. Nah, dari kata menuntun itu sendiri Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran menuntun itu seperti apa. Bapak Ibu sudah paham semua bahwa dengan menuntun itu bisa seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sendiri ketika melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan itu, anak-anak kita justru takut ketika kita mengajar, anak kita selalu merasa gelisah kalau kita ajar, berarti kita belum menuntun. Nah, menuntun itu bagaimana mengarahkan dia menjadi manusia yang memiliki derajat setinggi-tingginya di tengah masyarakat. Betapa bahagianya kita kalau di antara anak-anak yang kita ajar, ya siswa yang kita ajar itu, di antara mereka itu sudah ada yang berhasil Bapak Ibu, ada yang sudah bisa memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki posisi yang baik di masyarakat, ya paling tidaklah mungkin jadi kepala desa, jadi aparat keamanan, itu kan kita bahagia sekali Bapak Ibu. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu, karena ini saya lihat rata-rata belum terlalu berusia tua Bapak Ibu ya, jadi mungkin anak-anak didik Bapak Ibu belum ada yang mungkin yang kelihatan sudah mencapai apa yang mereka inginkan, cita-citanya. Nah, mungkin kalau Pak Eri atau ibu-ibu yang lain yang mungkin sudah hampir seusia dengan saya ya. Kalau saya mah sudah mengajar itu sudah 30 tahun Bapak Ibu. Kalau saya terangkat kemarin itu tahun 94 Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum lahir gitu. Di tahun 94 itu gitu. Atau mungkin ada yang masih kecil gitu. Itu kita rasakan betul ketika kita menjumpai siswa kita, anak-anak yang kita didik dulu, itu sudah berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Maka makna kata menuntun itu juga akan terasa di situ. Oh, apa yang saya berikan kepada mereka, alhamdulillah sudah mereka rasakan. Mereka sudah tertuntun dengan baik. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kata menuntun Bapak Ibu. Kita lihat di bagian kedua yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Karena Bapak Ibu sudah paham tentang kata menuntun. Nah, kita akan lihat dalam konteks lokal budaya kita Bapak Ibu, kata menuntun. Silahkan dilihat di kolom chat Bapak Ibu. Nah, di chat box itu saya tulis seperti ini. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Bapak Ibu, di Nrekang sendiri ya, atau mungkin di daerah sekitar Nrekang yang Bapak Ibu pahami, atau mungkin juga ada yang Bapak Ibu bukan berasal dari Nrekang tapi memiliki nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur budaya yang menuntun. Nah, mungkin apa yang dapat
Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira kalau kita kaitkan dengan konteks sosial budaya di daerah Nrekang sendiri misalnya, itu ada enggak sesuatu yang bisa dilihat dari budaya sosial masyarakat Nrekang ataupun mungkin masyarakat yang Bapak Ibu kenal yang kalau kita lihat, oh ini sesungguhnya inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kata menuntun, gitu ya. Kalau di budaya-budaya lain kan ada seperti itu banyak Bapak Ibu ya. Ini saya mau tahu dari Bapak Ibu yang dari Nrekang. Siapa tahu ada konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya. Apakah slogan, apakah upacara keagamaan atau budaya ataupun tradisi ataupun budaya yang disepakati di lingkungan sekitar Bapak Ibu yang bisa mengarahkan kita kepada kata menuntun itu. Oh, bahwa ini sesungguhnya budaya ini secara tidak langsung merupakan budaya yang menuntun anak-anak kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau berpendapat dikaitkan dengan budaya. Oke, Pak Rasman, silakan Pak Rasman. Ya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Menurut pemahaman saya di sini mengaitkan antara konteks menuntun ke arah konteks sosial budaya sesuai dengan daerah masing-masing. Di mana di lingkungan yang saya tempati ini banyak sekali hal-hal yang bisa dikaitkan dengan hal seperti ini. Contohnya di daerah saya ini Pak, banyak sekali istilah pemali. Oh iya. Ya, di mana istilah-istilah ini kalau kita perhatikan memang menuntun kepada seorang anak atau sekelompok anak untuk mampu berinteraksi dengan baik di sosialnya. Contohnya membiasakan budaya tabe untuk lewat di depan orang. Nah, jadi di sini ada memang semacam konteks budaya yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan konteks menuntun ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menjadi relevansi antara konteks sosial menuntun tersebut. Iya. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, Pak Rasman. Kalau saya tertarik dengan istilah, kalau tabe itu mungkin ya biasa ya kita dengar. Mungkin bisa disampaikan contoh-contoh pemali ya, misalnya di daerahnya, di sekitar yang biasa didengar, Pak Rasman dengar tentang pemali itu. Iya. Pemali itu kan pantangan, Bapak Ibu. Iya. Ada kadangkala pantangan-pantangan yang tidak dibolehkan dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kira-kira salah satu contohnya misalnya apa, Pak? Salah satu contohnya anak-anak dilarang bermain sampai waktu maghrib. Ya, pemalinya biasa diistilahkan orang tua dulu, nanti ada setan yang mengganggu di luar. Contohnya itu. Padahal mungkin maksudnya di sini orang tua menuntun anak-anak bahwa waktu maghrib itu anak-anak harusnya sudah ada di rumah dan mempersiapkan diri untuk sholat maghrib misalnya. Itu salah satu contoh, Pak. Oke, terima kasih Pak Rasman. Kita lihat di Bu Suryani. Coba Bu Suryani apa tanggapannya tentang kata menuntun menurut konteks budaya lokal kita. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Menurut konteks saya mengenai arti menuntun dalam sosial budaya itu,
itu diartikan bahwa bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita untuk aktivitas sehari-harinya di sekolah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekolah, baik itu sosial di sekitar rumahnya, keluarganya, dan lingkungannya. Contohnya begini Pak, di kampung kami ini terkenal sangat kuat gotong royongnya, terutama misalnya dalam pesta pernikahan, ataukah ada pesta-pesta yang lain, ataukah tidak hanya pesta Pak, acara-acara yang lain, kadang itu seperti pembuatan rumah dan sebagainya, itu sangat mengedepankan gotong royong. Jadi di sini kami berusaha menggunakan sosial budaya yang ada di kampung kami ini ke dalam kehidupan siswa di sekolah dengan tetap mengedepankan gotong royong dalam setiap kegiatan, tidak hanya dalam pelajaran, mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan baik itu materi maupun persoalan-persoalan yang lain, terutama juga dalam kerjasama seperti bakti sosial di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak. Jadi dari situ kita bisa menuntun peserta didik dengan mengkolaborasikan antara sosial budaya masyarakat kami dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Srani. Jadi ada istilah gotong royong. Kalau di Enrekan sendiri ada enggak penamaan khusus? Kalau di beberapa daerah kan ada budaya namanya juga gotong royong, tetapi karena dia dikemas dalam konteks lokal, ada penamaan atau istilah-istilah yang yang diberikan nama oleh masyarakat. Oh iya Pak. Iya namanya pabalian Pak. Apa namanya Bu? Pabalian. Pabalian ya. Iya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi iya Pak. Iya. Kalau dia tetap konteksnya gotong royong, tapi masyarakat di sekitarnya itu memberikan nama ya. Jadi dia khas daerah itu. Jadi tetap konteksnya mereka bergotong royong, saling membawa makanan ketika ada kematian, ada pesta, ya kan biasa juga ada beberapa daerah saya lihat ketika ada keluarga yang masuk rumah, atau pindah rumah ya, atau baru menikah dan sebagainya, itu biasa masyarakat membawa bahan makanan atau apa dan lain sebagainya. Itu juga mungkin di situ Ibu ya, sorry. Iya, betul Pak. Iya. Ya, oke, pabalian ya. Masih ada yang lain Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan tentang konteks budaya leluhur kita di Enrekang sendiri, yang ada kata yang bisa dipakai untuk kita implementasikan di sekolah sebagai budaya-budaya yang baik yang bisa menuntun anak yang seperti tadi mencapai kodrat yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Nah, itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, silakan dicoba dipikir-pikirkan. Yang saya pikir banyak sekali ya Bapak Ibu ya, karena negara kita ini, daerah kita ini termasuk daerah yang kaya dengan adat dan budaya lokal, termasuk upacara adat, di tradisi-tradisi pengantin, tradisi kematian, tradisi kalau seperti di Toraja kan orang kenal ada istilah, ada rambu solo, rambu tuka, ya kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau di Enrekan sendiri itu bagaimana Bapak Ibu ya? Jadi ada semacam budaya lokal ya, misalnya selalu diperingati setiap, misalnya perayaan-perayaan keagamaan, atau kalau di daerah salah satu daerah di Kabupaten Takalar itu kan biasa dikenal ada istilah Mauduk Lompoa Bapak Ibu ya. Mauduk Lompoa itu budaya maulid, tetapi dikemas dalam konteks budaya lokal yang memiliki nilai-nilai filosofi sebenarnya, bukan mau memperbesar-besar sesuatu yang tidak sesuai contoh, misalnya kalau kita yang beragama, tetapi
mau membawa konteks budaya lokal dalam nilai-nilai lokal apa yang dikandung. Oke, Ibu Nurintan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Konteks budaya lokal yang ada di daerah kami seperti budaya nasi seribu, di mana budaya nasi seribu itu biasanya pas ada acara-acara tertentu seperti pengantin. Nah, seperti yang tadi Ibu Suryani kemukakan di acara Pabalian. Nah, di acara Pabalian juga setelah itu ada acara nasi seribu. Nah, nasi seribu itu maksudnya nasi yang ditumpuk dengan piring, kemudian kita makan bersama untuk saling berbagi. Seperti itu, Pak. Oh iya, nasi seribu namanya ya, Bu ya. Iya, Pak. Iya, nasi seribu. Ya, saya juga baru dengar itu ya kalau ada istilah nasi seribu. Jadi saya kira menarik juga Bapak Ibu tentang nasi seribu itu. Tentu kalau dibawa ke konteks menuntun seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah tentu bagaimana berbagi ya. Tapi ada lagi mungkin nilai-nilai lain yang bisa dikemas di balik budaya nasi seribu itu. Gimana Pak Rasman? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, saya bisa tambahkan tadi Pak, yang disampaikan Bapak tadi, salah satu contoh di Takalar, di Nrekang juga itu ada pesta 8 tahunan di salah satu tempat di sini, dipusatkan di Kalupini. Itu acaranya acara cerak menurun. Nah, kegiatan adat seperti ini tanpa mengurangi kaidah dalam keagamaan, acara cerak menurun ini bertujuan mengenang istilah Temannurun yang diturunkan di suku Duri di Nrekang ini. Itu acaranya dilangsungkan 8 tahun sekali, Pak. Jadi dia cerak menurun. Jadi kalau cerak itu darah ya? Iya. Betul ya? Iya, artinya di sana itu ada ya begitu Pak, pemotongan sapi. Iya. Biasanya begitu, ada yang disembelih. Sesuatu untuk mengenang leluhur-leluhur ya. Tapi biasanya kan yang kita mau lihat Bapak Ibu ya, kadang-kala kan begini. Kalau seperti di adat budaya Maudu Lompoa, kenapa mereka mewarnai telur? Nah, itu warnanya tidak sembarang Bapak Ibu, ada merah, hijau, ada warna yang lain lagi, tetapi setiap warna itu mengandung filosofi Bapak Ibu. Enggak sembarang mereka menetapkan harus dicat seperti ini, tidak. Warna itu ada nilainya, ada makna yang terkandung di dalamnya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka yang mungkin masuk ke tema kearifan lokal Bapak Ibu ya, nah, itu menggali budaya-budaya lokal di daerah kita masing-masing. Itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa sesungguhnya orang-orang tua kita dulu itu lepas dari yang namanya pandangan keagamaan Bapak Ibu ya. Itu ternyata ada sesuatu yang dia sebenarnya mau capai dari apa yang mereka lakukan. Jadi seperti telur mungkin warna biru. Biru itu menggambarkan tentang ini dan lain sebagainya. Jadi ada warna merah itu menggambarkan keberanian. Tentu diharapkan bahwa kalau dikonsumsi orang bisa jiwanya beraninya muncul dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya makna-makna filosofi untuk menuntun anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik. Jadi tidak ada sesuatu yang mereka lakukan sebenarnya tidak mengarah atau menuntun ke arah kebaikan itu. Nah, tidak ada kan misalnya seperti tradisi yang mau merusak begitu kan, tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, semua ada makna-makna filosofinya. Sama dan orang Toraja ketika mereka dikuburkan di liang-liang atau gua-gua yang tinggi, filosofinya mereka selalu beranggapan bahwa semakin tinggi orang dikuburkan itu semakin dia mendekati langit. Ya, mendekati langit. Mendekati langit artinya
kalau mau dibawa ke cita-cita, orang harus ada di tempat yang paling tinggi begitu, supaya antara jarak kita dengan Sang Pencipta itu dekat. Nah, itu filosofi-filosofi yang terkandung dalam beberapa adat budaya daerah-daerah yang lain. Jadi saya kira apa yang mungkin bisa kita lihat dari beberapa tradisi yang ada ini, ada pabalian. Nah, di pabalian tentu ada seperti yang disampaikan Ibu Nur Intan tadi, ada nasi 1000. Kenapa? Nah, itu kan yang perlu digalai. Kenapa dikatakan nasi 1000, Bapak Ibu? Mungkin karena banyaknya, ataukah memang harus 1000 jumlahnya? Nah, kalau dilanjutkan, kenapa? Tidak harus. Ya? Harus 1000 ya? Ya, tidak harus 1000 Pak, cuma diibaratkan nasi 1000 karena banyaknya piring yang diisi nasi, kemudian kita harus sabar untuk menanti nasi itu dibagi untuk dimakan bersama-sama. Iya. Jadi karena banyaknya itu sehingga dikatakan. Samakah kalau Bapak Ibu ke tempat-tempat rekreasi ada namanya tangga 1000. Sebenarnya bukan jumlahnya yang 1000 Bapak Ibu, cuma karena banyaknya maka dikatakanlah tangga 1000. Jadi seperti juga ini mungkin. Tapi di balik nasi itu, nah kita lihat lagi lauk apa yang dihidangkan di situ. Kan biasanya tidak sembarangan Bapak Ibu. Oh, ada lauk seperti ini. Kenapa mesti lauk ini begitu? Kan kalau dalam bahasa Makassar ada dikenal di budaya adat Makassar, ada namanya tumpi-tumpi Bapak Ibu. Tumpi-tumpi itu seperti segitiga, tapi dibuat dari ikan yang ditumbuk kemudian dicampur dengan kelapa. Nah, kemudian digoreng, itu ada tumpi-tumpi namanya, warnanya coklat biasanya. Saya tidak tahu kalau di Nrekang juga mungkin. Itu ada maknanya. Kenapa harus bentuknya segitiga? Nah, itu pula ternyata memiliki nilai makna menuntun di situ Bapak Ibu. Diharapkan anak itu harus memiliki seperti ini. Nah, itu yang perlu kita lihat dari adat-adat atau filosofi budaya kita. Jadi tidak sekedar kita mungkin mengatakan atau menyalahkanlah adat budaya yang ada di sekeliling kita, mengatakan bahwa kenapa masyarakat ini seperti ini, buang-buang ini dan sama dengan ketika mungkin kita beranggapan kalau ada orang yang di daerah lain ya, misalnya Bapak Ibu ya, ketika setiap habis panen itu biasa mereka mengadakan acara pesta panen. Pesta panennya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang membuat lemang, ada yang membuat dodol. Nah, itu dipestakan Bapak Ibu. Apa maknanya? Mereka ternyata pesta bukan sembarang pesta, tapi bentuk kesyukuran mereka. Nah, itu ucapan terima kasih, menghargai pemberian Tuhan. Nah, ini kalau kita mau adopsi atau adaptasi ke budaya pembelajaran kita di sekolah, nah kita arahkanlah begitu anak-anak kita bagaimana supaya mereka bisa menghargai penciptanya, menghargai orang yang memberikan. Jadi setiap ada yang memberikan sesuatu kepada kita, kita hargai, kita berikan apresiasi juga dalam bentuk yang sewajarnya. Nah, bentuk apresiasi kita ketika pesta panen bersyukur seperti itu. Nah, jadi di beberapa budaya saya tidak tahu kalau di Nrekang juga ada mungkin panen misalnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya, kalau habis panen biasanya mereka membuat pesta dan lain sebagainya atau apa dan lain sebagainya. Kalau yang saya kenalkan masyarakat Nrekang itu secara umum sifat religiusnya tinggi. Jadi kadang-kala kalau kita mau cari adat-adat budaya yang istilahnya kurang sesuai dengan kaidah keagamaan, biasanya kurang kalau di Nrekang ya. Kalau di daerah-daerah Makassar, daerah saya seperti ini, itu kental sekali budaya-budaya begitu. Mulai dari proses kelahiran sampai kematian, Bapak Ibu, itu kental dengan adat atau ritual. Tapi semuanya ada makna, ada nilai yang mau dikembangkan oleh orang-orang tua kita dulu. Kalau di kelahiran bagaimana Bapak Ibu? Apa sama juga? Kalau ada budaya adat ketika ada yang melahirkan gitu, atau akikah lah gitu, enggak. Di Nrekang bagaimana? Ada budayanya? Sama itu Pak.
Sama Pak, sama. 7 ya, harinya ada. dipotongkan kambing. Oh iya, berarti itu kan budaya atau aturan agama lah. Kalau maksud saya yang dalam konteks lokal Enrekan sendiri ada enggak tradisi? Kalau Ada Pak. Di Makassar kan ada namanya ketika dia 7 bulanan, itu namanya dipasili Bapak Ibu. Nah, ada artinya sebagai bentuk kesyukurannya karena sudah sampai kandungannya di usia 7 bulanan. Kalau di Enrekang bagaimana? Jadi sampai misalnya di kematian gitu ya, masuk rumah, atau ada kalau seperti tadi kan ada Jerak Manurung itu mengenang leluhur yang dulu mungkin pertama kali menginjakkan kakinya di Enrekang gitu. Oh, ada juga acara kematian itu memperingati 40 hari Pak. Oh iya, 40 hari ya. Iya, dipotongkan kerbau. Oh begitu. Tapi kebetulan yang masih agamanya masih kurang. Sebagian kecil. Iya, masih ada sebagian beberapa tradisi yang mempertahankan itu ya. Karena kalau menurut aturan agama yang disepahami, untuk budaya-budaya seperti itu kan sebenarnya kalau respon dianggap tidak ini, meskipun orang yang menjalankannya itu ada. Kalau kita lihat dari segi pemaknaannya atau maksudnya, itu sebenarnya bisa kita gali Bapak Ibu. Apa memang ada makna yang mereka harapkan dari budaya atau tradisi seperti itu. Misalnya kenapa harus kerbau, kenapa harus kambing, kenapa harus sapi, misalnya. Kenapa harus hari ke-40-nya? Kan banyak hari yang lain Bapak Ibu, bisa hari ke-30, hari ke-20, ya kenapa dipilih 40? Nah, itu bisa kita gali Bapak Ibu. Seperti ini makna yang diharapkan oleh leluhur kita ketika melaksanakan ritual. Nah, tapi kalau untuk konteks-konteks budaya yang saya maksud Bapak Ibu adalah konteks budaya yang bermanfaat Bapak Ibu. Seperti tadi pabalian itu saya kira bagus Bapak Ibu. Itu kan budaya gotong royong, saling membantu kalau ada yang kesusahan itu bisa dikembangkan di sekolah kita, di anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari teman yang lain gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dibagi tentang konteks-konteks budaya lokal yang bisa diadaptasi dengan bahasa menuntun Ki Hajar Dewantara ini? Ya Pak, sedikit tambahan Pak. Di daerah kami mayoritas petani. Di sini masih ada di daerah kami yaitu Mangkombong. Oh iya. Di mana seorang laki-laki membantu rekan-rekan petani untuk menggarap lahan pertaniannya untuk ditanami bawang merah, dan perempuan tugasnya itu karyawan. Oke Pak. Oh iya, oke, terima kasih Bu. Jadi itu budaya, bagian dari budaya gotong royong sebenarnya ya. Jadi merasa saling membantu. Kalau di kota kan yang begitu sudah perlahan-lahan hilang Bapak Ibu, karena itu sudah dinilai dengan rupiah gitu ya. Orang membantu tidak akan membantu, harus dibayar dengan uang. Kalau di daerah-daerah kita itu masih mungkin budaya gotong royong itu besar, cukup mereka diberi makan, mereka itu akan dengan ikhlas membantu kita supaya kita bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Saya kira bagus, Bu. Jadi sudah ada beberapa yang bisa kita lihat, nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat kita yang bisa diarahkan untuk menuntun anak-anak kita itu mencapai posisi yang terbaik. Nah, kalau itu mereka perpegangi budaya tabe, kemudian melihat konteks pamali dalam dalam konteks nilai ya Bapak Ibu ya, bukan dalam konteks kesyirikan gitu ya, kemusyrikan. Kita mau lihat nilainya. Oh, kenapa dilarang seperti itu? Oh, karena seperti ini.
Kenapa dilarang duduk di depan pintu pada waktu perempuan dilarang duduk di depan pintu misalnya, gitu ya. Nah, itu karena menghalangi orang, katanya terlambat jodohnya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ada nilai-nilai lain yang mungkin orang tua kita tidak mau sampaikan, tetapi dia sampaikan dalam bentuk sesuatu yang kurang nyaman kita terima begitu. Seperti misalnya kalau dikatakan jangan terlalu banyak makan ikan, nanti cacingan. Kalau tidak ada kan orang mau cacingan Bapak Ibu, karena itu adalah sesuatu yang paling menjijikkan. Makanya orang tua kita menganalogikan ke hal yang paling tidak menyenangkan dampaknya. Nah begitu, seperti kalau menduduki bantal bisa bisulan gitu kan. Itu langsung diarahkan ke hal yang paling logis dan paling tidak menyenangkan bagi kita. Nah, itu pikirannya orang tua. Padahal ada nilai-nilai sesungguhnya yang mereka mau tanamkan di situ. Jangan seperti ini karena nanti merusak. Jangan keluar malam karena nanti banyak malam itu kan kejahatan banyak Bapak Ibu ya. Mempersiapkan diri juga untuk beribadah. Cuma orang tua kita dulu tidak menyampaikannya terus terang begitu. Kalau kita sekarang tidak boleh begitu Bapak Ibu. Kita sampaikanlah ada perbuatan dan ada konsekuensinya. Nah, ini kalau kita bahas lagi nanti di modul-modul berikutnya Bapak Ibu, itu akan lebih menarik lagi, kita akan lihat. Kita kan seolah dihukum Bapak Ibu. Kalau kau seperti ini, kau akan begini nanti. Kalau kau melakukan ini, akan seperti ini. Nah itu konteks-konteks yang disampaikan oleh orang tua kita dulu dalam bahasa-bahasa yang mungkin menurut mereka pada saat itu bagus ya. Jangan keluar banyak setan. Ya, siapa yang mau dengan setan? Orang takut. Nah, tapi untuk konteks sekarang tidak cocok lagi Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kita itu sudah sedikit rasional dibanding orang-orang tua kita dulu. Nah, tidak masuk di akalnya anak-anak kita kalau dilarang. Jangan keluar malam nanti ada setan. Anak bilang mana setan. Dibawa ke kuburan saja anak-anak kita main di dalam kuburan gitu ya. Kalau dulu ya masa-masa saya kecil, mungkin Pak Eri juga kecil dulu ya. Kita takut sekali Bapak Ibu kalau dikatakan sudah dibilang kuburan, tak ada yang berani. Kalau sekarang anak-anak malah setiap ada orang yang dikebumikan, mereka malah lebih dahulu dekat situ. Kalau dulu kita takut sekali Bapak Ibu, karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu yang menyebabkan kita terpola seperti itu. Nah, apa yang Bapak Ibu tanamkan sekarang itu nanti akan menjadi pola pemikiran di masa yang akan datang. Jadi hendaknya Bapak Ibu mulai sekarang kita arahkan anak betul, kita sampaikan. Kalau kalian seperti ini, nah ini akibatnya. Kalau kalian rajin membantu teman ini semua, nanti akan mendapatkan begini. Jangan melakukan seperti ini karena akibatnya nanti bisa merugikan orang lain. Sampaikanlah sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan kita tutup-tutupi. Begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan kata menonton. Nah, kita lihat di pertanyaan ketiga ya, yang kita akan diskusikan hari ini Bapak Ibu ya. Ini. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Nah, kita perlu lihat dulu apa yang dimaksud dengan kodrat alam, apa yang dimaksud dengan kodrat zaman. Oke ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, silakan. Ini kita diskusikan Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah takut-takut ini. Ini baru beberapa orang yang bicara ini. Ibu Rasmi. Ya, saya mau dengar juga suaranya Ibu Rasmi ini. Bisa disampaikan pendapatnya barangkali Bu Rasmi tentang mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan. Baiklah Pak, saya akan memberikan jawaban mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Terima kasih. Iya.
Jadi perlu memberikan pendidikan yang holistik menurut Ibu Rasmi. Oke, bagus. Ibu Asmila, silakan. Baik Pak, menurut saya karena untuk membantu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap sesama lingkungannya. Iya, Terima jadi mengapa perlu kodrat alam supaya ada empati, ya, ada kepedulian dengan lingkungan dan sekitar. rasa hormatnya. Dan rasa hormat. Oke, makasih. Ibu Suraida, silakan Ibu Suraida. Iya Pak, mengapa pendidikan harus mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman? Terlebih dahulu Pak, kita ketahui bahwa kodrat alam itu adalah potensi bawaan anak atau karakteristik anak. Dan dengan mengetahui kodrat alam setiap anak itu, maka seorang pendidik bisa membantu menuntun, mengarahkan anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kalau kodrat zaman Pak, sebagaimana kita tahu bahwa zaman itu adalah selalu berubah-ubah. Nah, seorang pendidik itu harus mendampingi anak dalam mencapai kebahagiaannya, menggali potensi, mengembangkan setiap potensi pada diri anak sesuai dengan zamannya, sehingga anak bisa beradaptasi menghasilkan karya yang bermanfaat sesuai dengan zamannya di lingkungan masyarakat di mana ia berada Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suraida. Siapa tadi yang resen ya? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang mengapa kita perlu pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau kodrat alam itu sendiri, saya kan Ibu Fitriani. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Adapun mengapa pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kodrat alam itu merupakan sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dengan melalui pendidikan kita sebagai pendidik dianjurkan untuk kita sebagai pendidik diharapkan bisa menganjurkan kepada anak-anak untuk memiliki rasa empati, rasa menghargai keberagaman dan menanamkan sifat bertanggung jawab terhadap alamnya ataupun terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Fitriani. Jadi pendidikan murid seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu perlu mempertimbangkan kodrat alam, ya, alaminya apa yang dimiliki oleh anak itu, kemudian kodrat zaman di mana mereka hidup sekarang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, kalau anak kita dan sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, kalau anak-anak kita yang hidup sekarang itu tidak zaman lagi seperti mau dibodoh-bodohi dengan kalimat-kalimat pamali yang seperti dulu Bapak Ibu ya. Seperti misalnya jangan keluar malam, nanti ada setan. Nah itu tuh sudah tidak sesuai dengan zaman anak-anak kita lagi ya. Nah, zaman anak-anak kita sekarang tuh zaman teknologi, zaman terbuka, zaman yang semuanya mudah untuk diakses Bapak Ibu. Anak-anak kita begitu gampangnya mengakses sesuatu sehingga untuk mungkin ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak sekarang masih kecil, usianya masih mungkin 1 tahun, itu sudah pegang HP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri kan
usia berapa dulu baru Bapak Ibu pegang HP itu? Mungkin Bapak Ibu itu HP sendiri kan nanti ada di tahun-tahun nanti masyarakat ya, maksud saya HP itu di sekitar tahun 1900-an Bapak Ibu, 1997 ya, 96 begitu, itu HP baru ada Bapak Ibu, baru memasyarakat. Nah, anak-anak kita sekarang, nah Bapak Ibu mungkin ada yang nanti pegang HP ketika waktu kuliah, waktu sudah besar ya Bapak Ibu. Tapi anak-anak kita sekarang coba lihat, mereka pegang HP itu sudah dari kecil. Bahkan mungkin ada yang baru 1 tahun, belum tahu bicara, belum tahu apa, tapi untuk memfungsikan tombol-tombol handphone itu dia sudah paham Bapak Ibu. Dia sudah bisa cari YouTube, cari film kartun, cari apa dan lain sebagainya. Padahal dia belum tahu membaca. Kayak dia hanya membaca simbol-simbol yang ada di handphone itu, dia tahu, oh ini untuk putar video, ini untuk putar lagu dan lain sebagainya. Nah itulah kondisi zaman anak-anak kita sekarang. Nah kalau kita tidak pertimbangkan itu dalam memimpin atau melakukan pembelajaran Bapak Ibu, itu tentu akan berat sekali Bapak Ibu ya. Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Sebaiknya dengan kondisi pendidikan yang ada sekarang. Coba Ibu Suryani silakan. Terima kasih untuk kesekian kalinya diberikan kesempatan Pak. Mengenai konteks menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu sangat dipengaruhi Pak. Kalau dulu itu kita hanya diberikan penjelasan, misalnya cara bagaimana cara mengelola tanah, pertanian dan sebagainya. Rata-rata anak-anak itu sudah pintar mengaplikasikannya. Tapi sekarang kalau kondisi sekarang itu anak-anak karena dibutakan oleh Android, kebanyakan mereka mencari hanya permainan-permainan saja. Jadi bahkan untuk terjun langsung membantu orang tua itu sudah sangat jarang anak-anak yang melakukan itu. Sehingga dalam hal ini perlu kita bimbing anak-anak didik kita untuk menemukan materi misalnya tentang pertanian itu langsung menggunakan teknologi yang mereka miliki, sehingga dengan adanya menggabungkan antara zaman dengan teknologi itu dengan materi yang akan kita berikan, maka kita dapat memaksimalkannya Pak. Karena kalau anak-anak sekarang itu saya lihat rata-rata kebanyakan mereka bergulat dengan yang namanya HP Android. Jadi kita bisa memanfaatkan itu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, jadi pemanfaatan di satu sisi teknologi memang kadangkala ada sisi negatifnya ya. Iya, betul. Dan ada juga sisi positifnya. Sisi negatifnya seperti yang disampaikan Ibu Suryani tadi, bahwa kadang anak-anak kita itu karena sudah asik menggunakan gadget, malas lagi membantu orang tua dan lain sebagainya. Iya. Tapi sisi positifnya, melalui gadget itu bisa diperoleh bahan-bahan atau sesuatu atau pembelajaran yang mungkin bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, disinilah tugas Bapak Ibu untuk mendidik muridnya, mendidik siswanya untuk menggunakan gadget atau HP itu secara bijak gitu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka, kepada orang tuanya tentang perlunya pemanfaatan perangkat HP itu sesuai dengan fungsinya gitu, yang baik gitu. Jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Nanti saya bisa tangkap dari Ibu Suryani. Kalau yang lain menurut Bapak Ibu bagaimana? Tentang bagaimana pendidikan murid dalam kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Silakan Ibu Nurintan, coba silakan Bu.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya mengenai kodrat alam yang mengacu pada sifat dan karakteristik yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut saya, sebagai pendidik, kita harus mengakui keunikan dan perbedaan setiap anak, membantu misalnya dengan mengetahui keunikan dari setiap anak tersebut akan membantu kita untuk meningkatkan atau meningkatkan kelebihan anak itu. Jadi jika anak mempunyai keunikan atau kelebihan harus ditonjolkan. Nah, mengenai kodrat perkembangan zaman, berkaitan dengan kodrat tuntutan zaman yang selalu terus berkembang sebagai guru, kita harus mampu berpartisipasi untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa yang lebih maju lagi. Jadi maksudnya di sini Pak, sebagai guru kita juga harus mengetahui IT untuk dapat berbagi kepada siswa kita. Namun kita juga harus bisa menyaring mengenai hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Dengan cara misalnya berkomunikasi langsung kepada orang tua, meminta bantuan orang tua untuk juga mengikuti anaknya di rumah untuk jangan mengakses hal-hal yang tidak baik. Kalau perlu kan biasanya HP Pak, ada khusus pengaturan untuk umur anak-anak saja sehingga terbatas yang diakses anak-anaknya. Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Bu Nur Intan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nur Intan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan ibu-ibu sebelumnya ya, bahwa gadget atau teknologi yang ada sekarang itu memiliki pengaruh positif dan negatif. Ditambahkan lagi tentang kodrat alam atau karakteristik anak-anak kita. Jadi membimbing anak, mengajarkan anak sesuai dengan karakteristiknya, kodrat alaminya, itu adalah sesuatu hal yang mutlak atau harus kita lakukan agar anak kita itu kita bisa tahu, oh ini anak seperti ini ya karakternya, ini adalah seperti ini, itu kodrat alaminya. Kalau untuk sesuai dengan zaman yang ada sekarang Bapak Ibu, ini memang jadi tantangan besar bagi kita ya. Di beberapa sekolah ada juga memang yang tidak membolehkan siswa menggunakan HP ketika pembelajaran berlangsung. Tapi ada juga sekolah yang malah membiarkan anak-anaknya menggunakan handphone, tentu dengan pengawasan dari gurunya masing-masing, bahwa handphone itu dimanfaatkan untuk apa ya, tentu dimanfaatkan untuk kaitannya dengan pembelajaran. Jadi sekarang sudah mudah ya mencari materi, sehingga tidak zamanlah enggak masuk di akal lagi kalau ada di zaman sekarang guru-guru yang masih memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menyuruhnya menyalin atau mencatat buku. Nah itu kan kalau seperti kita dulu kan biasa guru hanya masuk coba ditulis, dicatat halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, itu kan saya yakin ya Bapak Ibu ya, ada yang masih pernah mendapati pembelajaran begitu atau pernah mendapati guru yang masuk kelas, atau bagaimana kalau Bapak Ibu? Ada enggak yang pengalamannya dulu ketika belajar waktu di SD atau di SMP yang seperti itu? Ada Bapak Ibu? Silakan. Tapi Pak, mohon izin. Ya, silakan Ibu. Ada. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Adapun saya di sini mau bercerita tentang pengalaman waktu saya masih di bangku sekolah. Ini waktu di SD Pak. Waktu di SD ada guru saya yang saya masih duduk di kelas 4. Ya ini mencatat Pak. Biasa dalam satu pembelajaran 2 halaman yang kita catat. Tapi ada bagi saya pribadi ada
nilai positif yang sangat besar bagi saya dapatkan Pak, karena tipe belajar saya, jika saya mencatat Pak, akan mudah saya ingat. Tapi bagi teman-teman yang lain, karena mungkin gaya belajar kita yang berbeda, gaya menerima pelajaran kita yang berbeda, jadi ada yang merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi bagi saya pribadi Pak, justru saya bisa menerima pelajaran dengan baik dan mudah saya ingat jika saya mencatat Pak. Seperti itu pengalaman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Jadi memang tidak semua ya orang sama gaya belajarnya Bapak Ibu ya. Ada yang memang gaya belajarnya seperti Bu Fitriani itu. Jadi dia nanti pelajarannya itu merasa gampang dia terima, gampang masuk ke kepalanya ketika sambil dia membaca, mempelajari, dia catat juga. Nah, itu. Jadi memang ada pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nah inilah yang kodrat-kodrat alam seperti ini yang Bapak Ibu harus pahami. Bahwa anak-anak kita memiliki sesuatu yang berbeda-beda. Oke. Nah, jadi tapi untuk zaman-zaman seperti sekarang Bapak Ibu, ketika gadget sudah banyak, hampir semua anak-anak kita itu pembelajarannya itu mengarah ke gaya-gaya belajar visual Bapak Ibu dan audio. Sehingga mereka tidak terlalu nyaman lagi ketika diberikan pembelajaran yang tidak memancing minat mereka melihat langsung ataupun mendengar sesuatu itu. Nah ini yang perlu Bapak Ibu tekankan, meskipun apa yang disampaikan Ibu Fitriani tadi memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu ya, bahwa ada juga memang karakter-karakter peserta didik kita seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan terakhir yang kita diskusikan hari ini, apa kira-kira Bapak Ibu ya? Kalau menurut Bapak Ibu relevansi pemikiran Ki Hadi dengan pendidikan yang menghamba kepada anak. Dalam kaitannya dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Coba ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu? Pak Rasman silakan Pak Rasman. Ya, makasih banyak. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak, di mana Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara sesuai dengan tuntunan atau kodrat alam dan kodrat samanya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid di zaman sekarang tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan abad ke-20. Sekarang sudah menuju ke abad 21. Relevansinya di sini bahwa pendidikan yang menghamba pada anak, di mana konsep pendidikan ini yaitu pendidikan yang betul mengacu, yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Jadi ini menjadi fokus utama sebagai guru, bahwa guru harus betul-betul mampu mengetahui apa yang menjadi kepentingan dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan yang holistik, harus diketahui semua karakter dari peserta didik, harus diketahui latar belakang kekeluargaannya, latar belakang lingkungannya, tempat tinggalnya, begitu. Jadi di sini betul-betul peran guru harus mampu mengetahui semua kebutuhan dari siswa. Pendekatan ini tentunya bertujuan untuk membentuk individu atau seorang anak yang lebih baik lagi, memudahkan guru untuk mengerahkan peserta didik tersebut. Sekira seperti itu. Sebentar Pak. Oke, terima kasih Pak Rasman. Ibu Suryani. Terima
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Kalau menurut saya istilah menghamba kepada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan dalam artian bahwa kita sebagai pendidik harus selalu menuruti apa kemauan peserta didik, tapi dalam hal ini, dalam konteks ini bahwa kita sebagai seorang pendidik hanya kita harus memahami diri kita bahwa kita itu adalah fasilitator, memberikan fasilitas kepada peserta didik mengenai bagaimana cara kita, metode kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar pada saat mereka menerima pelajaran yang kita berikan, mereka akan mudah memahami, merasa bahwa apa yang diberikan itu penting bagi dirinya, kemudian merasa bahwa setiap materi-materi yang diberikan itu tidak membuatnya merasa terbebani, tapi justru merasakan bahwa itu adalah hal yang menyenangkan. Dengan adanya pengertian-pengertian seperti ini, maka kita sebagai seorang guru akan mudah mencapai kompetensi yang kita harapkan. Demikian Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Suryani. Jadi Pak Rasman dan Bu Suryani sudah memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan yang berhamba kepada anak. Menarik sekali ya semua sampaian yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ibu Jumari, silakan. Ibu Jumari, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, referensi tentang Ki Hajar Dewantara di sini Pak, dengan adanya sistem AMON yang dicetuskan oleh semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntuloyo, Imadio Mangungkoso, Tuturian Dayani, yang yakni dapat mendidik anak-anak dengan sepenuhnya kasih sayang dengan berpusat pada peserta didik, di mana peran saya sebagai seorang guru untuk menuntun dan mengarahkan seorang siswa harus penuh kasih sayang dan memahami bahwa setiap siswa itu unik dan mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda. Kita jangan sampai anak-anak untuk belajar, kita harus mengetahui bakat dan minatnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira dari tiga teman ini kita sudah bisa mendapat gambaran ya bahwa peran kita sebagai guru adalah memang penting dalam mengembangkan filosofi Ki Hajar bahwa bagaimana pendidikan yang menghamba kepada anak. Jadi menghamba itu bukan berarti kita tunduk, patuh, taat seperti raja kepada hamba kepada rajanya, tetapi bagaimana anak-anak kita betul kita berupaya untuk mengangkat derajat setinggi-tingginya sehingga mereka menjadi seperti yang disampaikan dalam kata menuntun itu. Jadi sesungguhnya kata menghamba, menuntun ya, itu adalah sebuah kata-kata yang mirip Bapak Ibu ya, bagaimana supaya anak-anak kita bisa kita arahkan pendidikannya ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang perlu mungkin memang Bapak Ibu sama-sama kembangkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Ya, saya kira bagus Bapak Ibu. Ya, terakhir Ibu Nursita, ya silakan Bu Nursita. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak tersebut. Dalam hal ini, menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid, sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Oke, terima kasih Bu Nursita. Jadi ada kata-kata yang pernah dilontarkan, kalimat yang pernah dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi seperti yang disampaikan Ibu Nursita tadi ya, dengan tulus hati mendekati anak,
bukan untuk meminta hak, tetapi untuk menghamba kepada anak. Jadi konsepnya sebenarnya itu adalah bagaimana kita ikhlas, Bapak Ibu ya. Ada keikhlasan kita dalam melakukan pembelajaran kepada anak. Jadi jangan pernah kita berhitung, mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang bukan PNS ya, ada yang mungkin masih honor. Gitu ya. Kalau yang masih honor di sini berapa orang Bapak Ibu? Ya maksudnya belum terangkat menjadi guru ASN Bapak Ibu atau PNS. Ada enggak? Atau sudah ASN semua? Iya pokoknya Sudah ASN kayaknya semua, Pak. Oh sudah ya. Nah, cuma kan biasanya begini Bapak Ibu. Kita kadang-kadang ada dilematis teman-teman kita yang belum ASN ya. Itu hanya digaji beberapa rupiah, tetapi mereka tetap ikhlas. Mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah ada yang mengalami. Mungkin sebelum jadi PNS pernah dihonor, digaji. Ya mungkin gajinya itu untuk pembeli makanan atau untuk transport saja sehari-hari ke tempat belajar kita, tempat mengajar kita itu tidak cukup. Tetapi bukan untuk meminta hak, tetapi untuk menghamba kepada anak. Itu yang penting kita ini. Kita mau bagaimana anak-anak kita bisa kita tuntun, kita bimbing, kita arahkan supaya menjadi manusia yang lebih baik. Itu inti keikhlasannya. Sehingga tidak salah kalau pernah ada yang mengatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan maksudnya pahlawan yang tidak perlu diberi jasa. Bedakan Bapak Ibu. Maksudnya tanpa tanda jasa itu dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa yang muluk-muluk. Yang penting dia sudah lihat siswanya bahagia. Tapi kalaupun pemerintah memberikan imbalan yang lebih dari cukup, itu juga wajar. Karena mereka sudah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Makanya harus imbang Bapak Ibu ya. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih diskusi kita hari ini sudah tidak terasa sudah melewati ambang batas waktu yang kita persyaratkan. Insya Allah besok Bapak Ibu kita akan bertemu di ruang kolaborasi 1, sesi diskusi kelompok Bapak Ibu ya. Kita akan bertemu pada pukul 13, nanti saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kita bukan jam 4 lagi, jam 3 karena waktu pertemuan kita untuk ruang kolaborasi itu 3 JP Bapak Ibu ya. 3 jam pelajaran. Jadi itu 2 jam 15 menit. Jadi kalau kita mulai jam 13.15 Bapak Ibu kita akan berakhir jam 15.30. Pas masuk waktu asar gitu. Kalau kita mulai jam 4 sore nyebrang ke maghrib kita Bapak Ibu. Jadi saya tidak harapkan kita ada terpotong. Saya juga mau gunakan pagi sekali, takutnya Bapak Ibu yang terganggu karena masih banyak yang mengajar misalnya. Kecuali kalau mungkin sudah tidak ada mengajar lagi, ada yang mau gunakan kita pagi, ya pagi ya Bapak Ibu. Cuma saya kan juga masih harus melaksanakan tugas pokok saya sebagai pengawas untuk sekolah, melakukan tugas kita yang lain Bapak Ibu ya. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekedar refleksi kita untuk di akhir ini, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, pembelajaran apa atau apa yang dirasakan tentang materi kita hari ini. Ada yang mau sampaikan? Silakan Bapak Ibu. Apa perasaan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dan apa yang Bapak Ibu akan upayakan untuk pertemuan kita berikutnya? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau jadi relawan menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Mungkin silakan. Saya persilakan kalau ada yang mau. Oke, Bu Jumari, silakan. Ya, harapan saya sebagai seorang pendidik di sini, Pak, saya bisa menerapkan dan dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru dan dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat diri peserta didik, senang dan termotivasi dalam belajar serta dapat menciptakan suasana merdeka belajar. Di sini, Pak, kita sebagai guru harus selalu dirindukan oleh siswa, bukan ditakuti Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi Bu Jumari mau menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Oke. Ya lain satu lagi Bapak Ibu untuk refleksi kita, apa perasaannya belajar hari ini begitu?
Silakan. Ibu Suryani, satu lagi. Ya, terima kasih Pak. Yang saya rasakan hari ini waktu sebelum, terus terang Pak, sebelum diadakan virtual ini saya sempat deg-degan bagaimana modelnya Bapak saat memberikan wawancara dengan kami, tapi ternyata apa yang saya dapatkan hari ini bahwa ternyata diskusi dengan terutama dengan Bapak memberikan arahan-arahan, memberikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, membuat kami merasa tidak tertekan, dan itulah yang akan saya implementasikan juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik Pak, bagaimana kolaborasi antara seorang pendidik dengan siswanya agar kita siswa tidak merasa tertekan dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Suryani. Jadi saya kira saya juga mengharapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita semua merasa senang, nyaman belajar hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok kita bertemu kembali di ruang virtual ini. Tetap caranya sama, Bapak Ibu masuk ke LMS, kemudian klik masuk ke ruang ya, atau istilahnya enter the room ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu kita akan bertemu pukul 13.15 Bapak Ibu ya, karena kita akan besok hari Jumat ya. Pertemuan untuk rukol kedua itu nanti hari Senin Bapak Ibu. Jadi ada jeda karena Bapak Ibu akan lokakarya orientasi itu hari Sabtu kalau saya tidak salah, hari Minggu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih atas kesediaannya bertemu hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi kita juga agak lambat mulai, jadi kita agak lambat juga mengakhiri. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk aktivitas kita di hari-hari berikutnya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita berakhir Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama untuk mengambil abadikan. Jadi setiap selesai kegiatan saya hanya harapkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya sebentar sekali untuk kita ambil gambar untuk dokumentasi di grup WA kita untuk kita simpan. Baik Bapak Ibu. Ibu Jumari belum terbuka saya lihat. Maaf Pak, enggak bisa terbuka kameranya Pak. Masih warna orange itu Pak. Iya. Baik Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu CGP yang berbahagia, yang hebat ya. Terima kasih juga Pak Eri, Ibu Eli, Ibu Irmawati sudah membersamai kita di kegiatan pertemuan hari ini. Insyaallah besok kita akan bertemu kembali di kegiatan rukol ruang kolaborasi 1 untuk sesi diskusi kelompok. Insyaallah besok hari Jumat sesudah sholat Jumat Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa konsisten tepat waktu jam 13 lah. Nah, itu sudah bisa 13.10 lah kita bisa masuk. Saya upayakan mudah-mudahan bisa buka LMS cepat ya, kita bisa mulai pas jam 13. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
bertemu di pertemuan besok. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.